I knew this day would come. Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Final Girl yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dididik dari kecil dengan pelatihan khusus hanya untuk membasmi para psikopat dengan cara yang kejam dengan aksi brutalnya. Karena para psikopat itu terlebih dahulu dibuat menderita sebelum akhirnya dieksekusi. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Veronica yang sedang melakukan tes kejiwaan setelah kematian kedua orang tuanya. Namun anehnya saat sesi wawancara, Veronica tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi kesedihannya. Bahkan saat ditanya tentang perasaannya terkait kematian kedua orang tuanya dengan enteng, Veronica malah menjawab jika kematian adalah hal yang biasa dan bisa menimpa siapa saja, seperti yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. People die all the time. That's a good way to look at it. Setelah Veronica berhasil menyelesaikan semua tesnya, pria yang bernama William pun merekrutnya dan bersiap untuk melatih Veronica dengan pelatihan khusus untuk tujuan tertentu. William adalah seorang agen dari organisasi tertentu yang ditugaskan untuk melatih para agen muda dengan misi pembantaian terhadap para psikopat yang selama ini tidak mampu ditangani pihak kepolisian karena biasanya para psikopat ini berasal dari kalangan orang kaya atau terikat dengan pejabat pemerintah sehingga bisa dengan mudah mereka lolos dari jeratan hukum. Veronica, would you like to come with me? Where? I would be training you for a very important job. You have to be very special to do it. 12 tahun pun telah berlalu dan kini di bawah asuhan William, Veronica telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Namun meski begitu, Veronica tetap saja harus menjalani pelatihan keras dari William. What are you gonna do? Come on. As human beings, we are free. The thing that matters is your mind. Harder. You see. Kemudian kita diperlihatkan kepada sekumpulan remaja yang kaya raya yang terdiri dari 4 orang pria dan 1 wanita yang sedang minum-minum di sebuah bar langganan mereka. Lalu salah satu pria yang bernama Jameson merasa tertarik saat melihat seorang pelayan berambut pirang yang bernama Gwen. Dan memang menurut teman-temannya, si Jameson ini selalu terobsesi dengan wanita yang berambut pirang. Saat itu Jameson pun langsung melakukan pendekatan hingga akhirnya Gwen pun bersedia diajak kencan. Keesokan harinya dengan alasan akan bersenang-senang, mereka pun membawa Gwen ke suatu tempat di tengah hutan hingga inilah yang terjadi. Iya, ternyata keempat remaja ini adalah para psikopat yang selalu menargetkan para gadis rambut pirang untuk dijadikan bahan buruan mereka. Sampai akhirnya si gadis pun kelelahan dan ketakutan tak berdaya. Dan saat itulah mereka pun menutup aksi kejinya dengan menghabisi si gadis dengan cara yang brutal. Sementara itu di saat yang bersamaan kita pun diperlihatkan kepada William yang membawa ke sebuah bar untuk mendapatkan pelatihan praktik dengan langsung terjun ke lapangan. Dan saat itu William menargetkan seorang pria berbaju kotak sebagai bahan untuk menguji kemampuan Veronica dalam melumpuhkan lawannya. Sementara itu William sendiri hanya duduk manis sambil memantau situasi. You like it rough? You have no idea. Not bad. Not bad. Meski Veronica berhasil melumpuhkan pria itu dalam waktu yang singkat, namun bagi William aksi Veronica itu dinilai masih belum sempurna. You followed my girlfriend here into the bathroom. She fought you off. Then you fell. Hingga William pun membawa Veronica ke suatu tempat untuk mendapatkan pelatihan terakhirnya. Dan disinilah Veronica akan ditempa untuk menghadapi ketakutannya sendiri.
Setelah mengikat Veronica dengan cukup kuat, kemudian William memberinya semacam cairan obat khusus yang dapat membangkitkan ketakutan terbesarnya Veronica. Namun, inilah yang terjadi. William? Nothing. Ya, ternyata itu hanyalah halusinasi Veronica saja yang diakibatkan dari efek obat yang diberikan William sebelumnya. Dari sini, kita pun menjadi tahu bahwa ketakutan terbesar Veronica adalah pelatihnya itu sendiri. Namun hal itu justru membuktikan bahwa selain kepada William, Veronica tidak punya rasa takut sama sekali kepada siapapun dan kepada hal apapun. Setelah itu, William pun membawa Veronica ke sebuah bar di mana Jameson dan teman-teman psikopatnya biasa berkumpul. Dan ini merupakan misi pertama Veronica yang harus berhadapan langsung dengan para psikopat tanpa didampingi oleh pelatihnya, yaitu William. Kemudian William pun memberikan informasi jika kawanan psikopat itu sudah menghabisi sekitar 12 korbannya, sedangkan gadis yang bersamanya tidak terlibat sama sekali. Bahkan gadis yang bernama Jennifer itu tidak tahu jika teman-temannya adalah psikopat yang sudah banyak menghabisi para wanita. Dan korban terakhirnya adalah Gwen, seorang pelayan di bar itu yang hingga kini dinyatakan menghilang. Lalu setelah keempat pria itu pergi, Veronica pun masuk ke dalam bar untuk melakukan sedikit pendekatan kepada Jennifer demi bisa mendapatkan informasi terkait para pria psikopat itu. Dari obrolan mereka, Veronica pun jadi tahu jika Jennifer adalah kekasih dari salah satu psikopat yang bernama Shane. Bahkan Veronica juga mendapatkan informasi lain jika pria yang paling dominan dari keempat psikopat itu adalah Jameson, pria yang sangat terobsesi dengan gadis berambut pirang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya Veronica pun pergi meninggalkan Jennifer dan kembali kepada William. Hey. Thank you. It's just a shake. Keesokan harinya, Veronica pun kembali ke bar itu dengan dandanan yang mencolok demi bisa menarik perhatian Jameson. Dan ya, benar saja, Jameson yang memang terobsesi kepada gadis pirang pun langsung terpukau melihat kecantikan Veronica. Hingga saat itu juga dia pun menghampiri Veronica dan bermaksud untuk mengajaknya kencan. Setelah melayangkan sedikit rayuan maut kepada Veronica, Jameson pun langsung mengundang Veronica untuk menghadiri acara pesta besok malam. Dan tanpa basa-basi, Veronica pun menerima undangan itu. Dan untuk hadir di acara pesta besok malam, Jameson pun meminta Veronica untuk memoles bibirnya dengan lipstik berwarna merah. Dirasa itu bukanlah hal yang sulit, Veronica pun menyanggupinya. Saturday night, you're gonna meet me here at 8 o'clock with clean hair and red lipstick. We're going to another world. Guys, I'm very bored of this one. Lalu keesokan harinya, Veronica pun mempersiapkan cairan obat khusus seperti yang pernah diberikan William kepadanya. Kemudian Veronica pun meraciknya menjadi sebuah minuman yang nantinya akan diberikan kepada para psikopat itu agar mereka berhalusinasi seolah-olah mereka dihadapkan pada ketakutan terbesarnya sendiri. Dan tak lupa juga Veronica pun memoles bibirnya sesuai permintaan Jameson. Lalu di malam harinya kita pun diperlihatkan kepada Jameson yang telah bersiap untuk menjemput Veronica di bar. Namun sebelumnya dia akan menjemput ketiga temannya terlebih dahulu. Kemudian kita diperlihatkan kepada Shane yang sedang bersiap menunggu dijemput oleh Jameson. Dan di sana juga ada Jennifer. Namun mereka sengaja tidak mengajak Jennifer karena memang rencananya malam ini mereka akan melakukan aksi perburuan terhadap Veronica. Kemudian mereka pun lanjut menjemput Nelson yang saat itu sedang makan malam bersama ibunya. Dan pria terakhir adalah Danny yang terlihat sangat antusias dengan kapak andalannya.
Setibanya di bar, mereka pun terlihat senang menyambut Veronica. Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera membawa pergi Veronica menuju ke tempat diadakannya pesta. Saat di perjalanan, mereka yang sangat bersemangat pun terlihat bersenang-senang dengan menghancurkan kotak surat yang mereka lalui. Relax. Setibanya di markas mereka, Veronica pun dipersilahkan duduk, lalu diajak memainkan sebuah permainan bernama Truth Order. Namun sebelum permainan dimulai, Veronica berpura-pura menanyakan di mana para gadis lainnya. Kemudian Jameson pun menjawab jika mereka akan segera datang. Depends on the game. Truth or dare? It's my favorite. Kemudian Veronica pun menawarkan mereka minuman yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan dengan sangat antusias mereka pun meminum minuman itu, kecuali Jameson. Kemudian permainan pun dimulai, dan dalam permainan itu Veronica pun mendapatkan tantangan yang mengharuskan dirinya diikat tali. Lalu setelahnya Veronica pun kembali mendapatkan sebuah tantangan, yaitu berupa kematian. Di sini Veronica pun berakting memperlihatkan ekspresi seolah sedang histeris ketakutan. Can you just take me We home? just got here. Lalu Jameson pun memberinya waktu untuk segera berlari. Kemudian mereka pun mulai memburu Veronica selayaknya harimau dikejar kelinci. Tetapi psikopat itu tidak mengetahui siapa Veronica sebenarnya, karena kali ini justru Veronica lah sang harimaunya dan mereka adalah para kelinci yang siap diterkam Veronica. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Danny yang sedang mencari Veronica dengan kapak andalannya. Namun tiba-tiba... Iya, ternyata efek dari cairan obat yang diberikan oleh Veronica tadi kini mulai bekerja. Dan saat ini Danny mulai berhalusinasi melihat ketakutan terbesarnya. Namun siapa sangka Danny yang sok-sokan dengan kapaknya itu ternyata sangat takut kepada badut berkepala panda. Lalu inilah yang terjadi. Dan kini perburuan Veronica pun berlanjut kepada Nelson yang saat itu sedang berhalusinasi seolah-olah sedang dikepung oleh sekelompok pria bertopeng. Dan ternyata ketakutan terbesar si Nelson adalah para perampok. Jadi sepertinya para psikopat ini memiliki traumanya masing-masing, dan itu berkembang menjadi ketakutan terbesar dalam diri mereka sendiri. Kemudian kita diperlihatkan kepada Jennifer yang datang ke lokasi itu untuk mencari pacarnya Sen. Namun saat itu Jennifer malah bertemu dengan Jameson. Jennifer pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Namun saat Jameson hendak memberitahunya, tiba-tiba Sen datang dan mencoba untuk menghentikan Jameson. Sen tidak mau jika aksi bejatnya itu diketahui oleh Jennifer. Namun karena Jameson sangat ingin memberitahu Jennifer, maka inilah yang terjadi. Suppose I deserve that. Setelah Sen berhasil melumpuhkan temannya itu, dia pun mencoba menenangkan Jennifer. Namun tiba-tiba... Iya, ternyata kedatangan Jennifer dan perkelahiannya tadi dengan Jameson hanyalah halusinasinya Sen sendiri. Karena ketakutan terbesar Sen selama ini adalah takut jika pacarnya sampai mengetahui aksi gilanya itu. Dan orang yang berpeluang besar membocorkan rahasia Sen adalah Jameson. Namun kini sama seperti kedua temannya, Sen pun harus menghadapi kebrutalan dari Veronica.
Jameson pun memulai permainannya dengan menanyakan kenapa teman-temannya bisa mengalami halusinasi, dan Veronica pun menjawab jika sebelumnya dia telah memasukkan obat ke dalam minumannya. Dan untuk memulihkan kembali tenaganya, Veronica pun mencoba mengelur waktu dengan mengajak Jameson melakukan permainan tanya jawab yang mengharuskan mereka untuk memberikan jawaban dengan jujur. Ketika Veronica bertanya tentang jumlah korban yang sudah mereka habisi, Jameson pun menjawab jika dia telah menghabisi 20 orang dan akan menjadi 21 dengan Veronica. Mendengar hal itu, Veronica pun kembali bersemangat untuk menghabisi Jameson hingga inilah yang terjadi. That was for my friends. Setelah Jameson dibuat tak sadarkan diri, Veronica pun meminumkan obat racikannya itu agar Jameson berhalusinasi sama seperti teman-temannya yang lain. Dan saat Jameson tersadar, ia pun mulai panik saat mengetahui jika dirinya telah berdiri di atas batu runcing dengan leher terikat tali gantung. Saat itu Veronica pun menyuruhnya untuk bertobat dan menyesali perbuatannya. Namun Jameson yang memang seorang psikopat sejati menolaknya dan malah meneriaki Veronica. Lalu tiba-tiba, Let me down. I highly doubt that. Are you gonna beg God to help you? iya, ternyata ketakutan terbesar Jameson selama ini adalah sosok gadis berambut pirang yang sepertinya di masa lalu dia pernah dibuat trauma oleh seorang gadis berambut pirang. Itulah kenapa selama ini Jameson sangat membenci, bahkan sampai memburu dan menghabisi para gadis pirang yang ditemuinya. Dan setelah Veronica berhasil menuntaskan misinya, William pun dengan bangga menghampiri dan ikut menyaksikan momen itu. Kemudian William pun membawa Veronica ke sebuah bar dan mentraktir segelas minuman. Dan saat William bertanya tentang perasaan Veronica, ia pun menjawab jika dia tidak pernah merasa sebaik ini. Dan itu berarti William telah berhasil menjadikan Veronica sebagai sosok psikopat yang mampu membasmi para psikopat. Dan film pun Praga